juga ada Pak Tri Wibowo. Bapak, monggo Bapak untuk juga bercerita dan kami rasanya sudah menyampaikan link Google Drive ya Bapak untuk minta Bapak dan Ibu menyampaikan arsip apa yang ada di Bapak sehingga nanti kita lebih mudah untuk Pak Arda nanti lebih mudah mengkompilasi dan menjadikan ini menjadi satu cerita. Monggo Pak Tri. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, jadi barangkali yang tadi sudah disampaikan di awal khusus dan juga Pak Fer, saya kira secara pribadi saya setuju sekali karena itu akan memberikan highlight mengenai salah satu keberhasilan dan salah satu sekuen dari upaya kita secara nasional untuk melakukan eliminasi malaria bersama dan kita mempunyai banyak success story di dalam perjalanan tersebut. Saya kira yang diusulkan oleh Bu Dirjen dan Pak Fer saya sangat mendukung sekali dan izin berkenan mungkin terkait dengan bagian awal tadi yang species sanitation, izin berkenan sedikit share yang nanti barangkali ini akan data-datanya akan segera saya share nanti di Google Drive terkait hal tersebut. Ya, jadi mungkin secara sekilas kita ada sebenarnya dalam satu abad pengendalian malaria, terutama vektor malarianya, tetapi sebenarnya ini adalah pengendalian malaria. Kita mempunyai salah satu sejarah yang luar biasa, di mana spesialisasi menjadi salah satu keberhasilan yang luar biasa dan menjadi dicontoh oleh berbagai negara di dunia sebagai salah satu pengendalian paling efektif hingga saat ini. Luar biasa karena meskipun sudah hampir 100 tahun, tetapi ternyata metode itu meskipun sederhana dan konvensional, tetapi itu justru menjadi salah satu bagian yang paling berhasil di dalam upaya mengendalikan malaria. Jadi barangkali izin kita mulai dari sejarah. Ini ada buku yang saya buku aslinya tidak punya, Malaria and Malaysia ya. Ini buku yang mudah-mudahan di dokumen arsip nasional di Jakarta justru ada buku tersebut yang diterbitkan oleh Van den Broek ya. Tahunnya saya lupa yang ini. Nah, ini memberikan, saya mendapatkan cuplikannya bahwa ini memberikan informasi bagaimana histori malaria dari tahun 1733 ini dicatat di situ. Jadi berawal dari kejadian luar biasa malaria di Batavia ya, di Dutch East Indies yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Penyakit itu pada waktu itu dikenal sebagai the unhealthiness of Batavia. Jadi sebelum 1733 itu infeksi malaria itu hanya 6% dari the new arrival di Batavia. Tetapi kemudian sejak tahun 1733 itu kasusnya meningkat luar biasa menjadi lebih dari 50%. Nah, rata-rata itu 500 pegawai VOC meninggal tiap tahun sebelum tahun 1733 dan setelah terjadi ledakan itu jumlah kasusnya itu meningkat tajam hingga 3.000 orang per tahun. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan VOC ya. Jadi VOC sangat terpengaruh dengan adanya KLB malaria ini. Bahkan 2 orang gubernur jenderalnya dan 14 anggota dari The Council of Indies itu juga meninggal akibat dari kena malaria ini. Nah, ini grafik yang menunjukkan bagaimana malaria melonjak di sebelah kanan ini, yang publikasinya nanti setelah ini saya tunjukkan ya. Nah, ini adalah gambaran dari tahun 1743 di mana Gubernur Jenderal Gustav Willem van Inhofe itu memindahkan rumah dinasnya dari Jakartraweg yang sekarang kita kenal dengan Jalan Jayakarta ya. Nah, kemudian pada waktu itu dibangun dinding Old of Batavia ini yang tinggi untuk menghindari tertularnya malaria. Jadi ini histori yang cukup panjang tahun 1743. Nah, apa yang menyebabkan malaria waktu itu? Waktu itu diidentifikasi bahwa penyebabnya adalah kanan Munkevart yang dikeruk tahun 1732 atas perintah Jenderal Diedrich Dorfen ya. Kemudian penyebabnya adalah air payo yang tergenang dan tidak mengalir. Ini gambaran dari foto KIT ya dari Leiden ya.
yang kita bisa cuplik mungkin dengan atas izin Nederland Museum yang nanti di Leiden, Belanda ya. Ini menyebabkan adanya genangan tidak mengalir dan menjadi tempat berkembang biak vektor malaria waktu itu. Nah, pada tahun 1750 kemudian dilakukan pembersihan ini kanal ini untuk membersihkan lumpur, untuk mengurangi sumber penularan penyakit ini dengan mendatangkan orang Cirebon. Jadi orang Cirebon didatangkan. Jadi waktu itu kemudian ada kasus yang meningkat di Cirebon malaria ini. Nah ini adalah mungkin nanti akan saya share, ini akan saya masukkan di Google Drive ya, saya share barangkali nanti mohon nanti jika dikoreksi dari para senior loh. Ini ada paper yang dipublikasikan mengenai malaria in Batavia in the 18th century. Ini bisa di download secara gratis ya, secara online. Di sini digambarkan bagaimana sejarah malaria tadi terjadi di tahun 1733. Nah, kemudian tahun 1918 Van Bremen dari Departemen Pelayanan Kesehatan Hindia Belanda ini mendemonstrasikan bahwa KLB malaria di pusat kota Batavia ini disebabkan oleh vektor yang dikenal sebagai Myxomia sundaica. Ini adalah nama awal sebelum dikenal sebagai Anopheles sundaicus. Jadi dulu Anopheles itu diberi nama Myxomia yang berkembang di genangan air payo. Ini Van Bremen. Tetapi sebelum Van Bremen ini mendeklar bahwa ini Myxomia sundaica sebagai penyebab masalah utama malaria di Hindia Belanda, datang Nicolaas Hendrik Swellengrebel atas undangan dari Ronald Roos, Dr. Ronald Roos, untuk datang ke Hindia Belanda untuk membantu menangani malaria. Nicolaas Hendrik Swellengrebel datang ke Indonesia itu tahun 1904. Dia lulus dari PhD di Belanda, datang masih bujang, kemudian dia membantu Ronald Roos, terutama di dalam pengendalian vektor. Ini adalah foto Nicolaas Hendrik Swellengrebel yang hidup dari tahun 1885 hingga 1970. Nah, beliau kemudian melakukan identifikasi berbagai tempat berkembang biak nyamuk di sepanjang pantai utara Jawa dan mengidentifikasi bagaimana cara mengendalikannya. Ya. Nah, kemudian sebenarnya species sanitation sendiri ini ditemukan oleh Watson ya, yang kemudian dilanjutkan oleh Swellengrebel tahun 1913. Kemudian ini dikembangkan oleh beliau. Jadi pendekatannya adalah pendekatan pengendalian vektor secara alamiah dengan target vektor utama melalui modifikasi habitat, sehingga vektor akan menghindari daerah tersebut atau populasi vektornya akan menurun. Nah, tahun 1916 ini Swellengrebel kemudian menggunakan species sanitation ini di Indonesia dengan mendalami terlebih dahulu taksonomi dan bionomik vektornya. Jadi waktu itu beliau melihat, oh, Anopheles sundaicus ini hidup di air payo. Nah, air payo, ternyata air payo ini kalau kita kasih air garam lebih banyak, mati nggak jentiknya? Oh, ternyata mati. Kalau dikasih air tawar lebih banyak, ternyata mati. Jadi mereka hidupnya itu di dalam batas tertentu dari air payo yang ada di situ yang menjadi tempat berkembang biak Anopheles sundaicus. Jadi kalau dikasih air mengalir air tawar, maka jentiknya mati. Kalau dikasih air laut, maka jentiknya mati. Sehingga akhirnya dimodifikasi supaya tempat berkembang biak yang tadinya banyak Anopheles sundaicus itu dimodifikasi supaya dia lebih tawar atau lebih payo atau diuruk begitu. Nah, kemudian tahun 1919 ini sebelumnya Swellengrebel balik ke Belanda, kemudian menikah dengan De Graaf ya. Jadi akhirnya beliau De Graaf ini adalah ahli sastra sebenarnya, istrinya itu. Tetapi karena diajak runtang-runtung sama si Swellengrebel ini, akhirnya dia jadi ahli nyamuk. Ya, jadi akhirnya di dalam banyak publikasi ada Swellengrebel dan Swellengrebel De Graaf itu adalah istrinya. Dan mereka kemudian mengembangkan ini melakukan species sanitation dan akhirnya sangat sukses setelah diaplikasikan dan disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1920 sampai 1935. Nah, ini adalah buku yang ditulis oleh Willem Teken, Profesor Willem Teken dari Wageningen yang kebetulan menjadi salah satu buku yang sangat menarik dibaca. Mungkin daripada baca Harry Potter, mending baca buku ini. Karena apa? Buku ini isinya seperti cerita. Jadi Swellengrebel itu menarik. Ketika dia dulu disuruh oleh Ronald Roos datang ke Indonesia,
dia kemudian nangkep nyamuk. Misalnya dia nangkep nyamuk di Jakarta, nangkep nyamuk di Batavia. Nah, habis nangkep nyamuk itu waktu dia masih bujang, setelah selesai nangkep nyamuk itu dia bikin surat ke mamanya seperti ini. Swellen Grapple wrote to his mother on July 1917. Dia cerita mengenai bagaimana situasi di Surabaya, breeding habitat dari nyamuk di sana. Kemudian dia melakukan pemeriksaan terhadap 740 nyamuk di air payau dan menemukan ada 690 nyamuk yang positif mengandung malaria. Dia cerita sama mamanya. Mungkin mamanya juga sebel. Ini anak ngirim surat kok malah cerita mengenai hasil tangkapan nyamuk ini. Tetapi ini menjadi menarik karena setiap beliau habis selesai nangkap nyamuk, beliau kirim surat sama mamanya, bikin surat cerita, Bu, saya habis nangkap nyamuk di sini, ketangkep nyamuknya sekian, dan itu akhirnya menjadi dokumen yang luar biasa yang dikumpulkan oleh pemerintah Belanda dan menjadi dokumen yang sangat bagus, bahkan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ini salah satu cuplikannya dengan bukunya yang ada di sebelah kiri. Bukunya nanti saya share juga, tapi ini bukunya bisa di-download gratis juga, mengenai Environmental Measures for Malaria Control in Indonesia and Historical Review on Species Sanitation. Yang nulis adalah tim dari Profesor Willem Teken dari Wageningen bersama timnya. Ya, bersama Pak Suroto Atmosujono juga, salah satu tokoh entomologi Indonesia yang paling terkemuka pada waktu itu. Nah, ini adalah pelaksanaan pelaksanaan species sanitation di Batavia dan wilayah pesisir utara Jawa antara 1920 hingga 1935. Jadi dia lakukan, dia identifikasi dulu, misalnya ini di Banyuwangi, Jawa Timur. Di sana merupakan kota kawasan pantai. Vektornya adalah Sundaikus. Breeding habitatnya kolam ikan air tawar ataupun genangan air payo, area pasang surut. Apa yang dia lakukan? Yaitu menghentikan pembangunan kolam ikan air payo dan memulihkan aktivitas pasang surut dengan cara memotong tanggul. Jadi dia lakukan pembukaan tanggul. Kemudian menimbun cekungan dan menaikkan permukaan air di atas permukaan air pasang. Kemudian membangun tanggul dan mengalirkan air melalui katup pasang surut serta membangun saluran drainase berlapis di area pemukiman. Nah, dia bikin treatment ini setelah melihat bagaimana tempat berkembang biaknya, bagaimana perilaku jentiknya. Dia cek di situ. Nah, dia lakukan pengukuran sebelum dilakukan pengendalian ini, dia ukur spleen rate-nya di situ. Nah, spleen rate-nya tahun 1926 itu sekitar 80-90%, tetapi tahun 1930 menurun sangat drastis di bawah 20%. Begitu juga di Jakarta. Di Jakarta juga dilakukan pemanfaatan kolam secara higienis, kemudian setelah dilakukan evaluasi terjadi penurunan spleen rate dari 1917 tahun 1917 dari hampir 100% menjadi 20-40% tahun 32. Berarti apa? Berhasil upaya itu. Dia lakukan dengan metode lokal spesifik dengan melihat tipikal dari breeding habitatnya di setiap lokasi yang dia kunjungi dan dianalisis. Hasilnya apa? Luar biasa. Di pantai utara Jawa penurunan malarianya sangat drastis karena upaya yang dia lakukan ini. Dan setelah itu, setelah tahun 1935, itu hampir seluruh wilayah pantai utara Jawa itu hampir bisa dikatakan malaria itu bisa ditekan begitu drastis dan eliminasi di banyak tempat. Jadi ini menjadi salah satu highlight kenapa species sanitation begitu penting kita angkat, karena ini adalah produk yang dikembangkan karena masalah yang ada di Batavia pada waktu itu dan wilayah pantai utara Jawa yang kemudian diimplementasikan secara komprehensif oleh pemerintah Hindia Belanda dan berhasil menurunkan kasus malaria di pantai utara Jawa dengan sangat sukses. Dan ini diadopsi setelah itu dengan pengendalian malaria di daerah persawahan di wilayah Jawa Tengah waktu itu untuk vektornya Anopheles aconitus, sehingga saat ini di daerah yang ada pesisir pantainya, kecuali di Papua ya dan Nusa Tenggara Timur karena mungkin kondisi geografinya berbeda, maka hampir semua wilayah dan ada sedikit masih di Pesawaran dan Sumatera Utara itu hampir sudah sebagian besar tereliminasi terkait dengan penggunaan species sanitation. Jadi menurut saya memang tadi saya setuju sekali yang disampaikan Pak Fer, bahwa yang kita highlight adalah
upaya yang dilakukan. Mungkin vektornya macam-macam. Ada yang jadikan awal dari pengembangan spesies sanitation itu adalah Anopheles sundaicus, tetapi setelah itu spesies sanitation ini diadopsi untuk pengendalian Anopheles aconitus, kemudian Anopheles rhabdomestis dan sebagainya. Tetapi yang paling utama di Sundaicus dan Anopheles aconitus. Ini adalah beberapa publikasi terkait spesies sanitation di Indonesia ya, dan bagaimana keberhasilannya. Ini ada buku-buku tadi sudah kita sampaikan. Ini juga publikasi dari Bapak Suroto Atmosujono almarhum dan Michael Bank. Dan ini adalah pengembangan setelah itu bagaimana pengendalian Sundaicus di Indonesia. Ya, terlepas dari apakah nanti akan spesifik membahas juga ke Sundaicus, tetapi sampai di sini mungkin kami highlight terkait dengan spesies sanitation-nya. Ya. Jadi ini untuk yang Sundaicus di wilayah Asia Tenggara, mungkin nanti Prof. Din jauh lebih pakar untuk membahas ini karena beliau ada studi yang khusus terkait Anopheles sundaicus dan Anopheles epiroticus setelahnya. Ya, barangkali dari saya itu saja, Bu. Mungkin nanti beberapa buku yang tadi saya sampaikan di sini akan kami share begitu. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin nanti setelah jam 9 saya izin live karena ada undangan pertemuan bersama Pak Lukman dan Pak Fer. Ya, terima kasih. Ya, lanjut aja. Ya. Bu Susi bisa sebut sedikit? Ya, untuk silakan. Patri. Ya. Itu terkait dengan apa namanya aconitus, Patri. Itu kan ada namanya integrated vector management. Betul Pak Fer. Nah, itu masih ada publikasinya nggak? Itu kan penanaman padi serentak dengan pertanian. Mungkin ada Pak Supriyadi juga di sini nantinya. Ya. Kira ada dokumentasi itu enggak seperti yang Sundaicus tadi? Ada Pak Fer. Kebetulan saya juga ada. Nanti karena kemarin temanya lebih ke Sundaicus, jadi saya cropping di Sundaicus ya. Tetapi untuk yang pertanian, yang integrated, yang vector management yang disampaikan oleh Pak Fer tadi, memang betul sekali. Itu adalah berbasis juga adanya cattle barrier. Jadi ada penggunaan mina padi dan cattle barrier secara bersamaan, di mana Anopheles aconitus itu sebenarnya hidupnya di sawah. Dia sebenarnya adalah zoofilik, dia lebih suka menggigit ternak daripada manusia. Kemudian dia biasanya ada breeding habitatnya di sawah, sehingga waktu itu banyak sekali warga di Jawa itu karena takut ternaknya itu hilang, sehingga kandangnya itu nempel dengan rumah, sehingga akhirnya kenapa infeksi di manusianya tinggi, karena sapinya itu dekat dengan rumah, meskipun nyamuknya vektornya itu adalah zoofilik, karena dekat dengan manusia, akhirnya dia gigit manusia juga. Akhirnya man biting rate-nya waktu itu human blood index-nya agak tinggi waktu itu, karena dia dekat antara manusia dengan sapi, sehingga waktu itu sapinya itu dipisah, sapinya dibikin kandang bersama di pinggir desa di antara sawah dengan pemukiman, kemudian di sawahnya dilakukan mina padi, dilakukan bersama, dan itu menjadi salah satu highlight keberhasilan pengendalian vektor di persawahan. Mungkin nanti insya Allah saya akan share terkait hal tersebut Bu Susi dan Pak Fer. Terima kasih. Ya, saya akan close dulu. Baik, terima kasih Pak Tri. Saya agak lega, ternyata lengkap sekali sudah ya dokumennya. Jadi kalau ada kemarin kecemasan kami Pak, karena kita bicaranya memori kolektif bangsa dari sisi arsip. Kita tahu nih ceritanya, tapi arsipnya belum ada gitu ya. Dan hari ini saya sudah mulai tadi dari Pak Lukman sudah menyampaikan bahwa sebagian besar arsip yang tadi beliau sampaikan ada di beliau. Terus di Pak Tri juga sebagian besar juga sudah tadi Bapak juga sudah tampilkan, dan masih ada yang lain. Rasa-rasanya Pak Arda dan Pak Roy dari Pangandaran kayaknya udah agak lega nih.